Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah? Pasti kabarnya baik semua kan? Oh ya, Kak Arta gimana kabarnya Kak? Baik. Oke, untuk hari ini pada kesempatan ibadah ini Kak Devi dan juga Kak Arta akan menemani adik-adik pada ibadah hari Minggu ini. Ada juga Kak pemain musiknya. Oh iya, pemain musiknya juga kita ditemani bersama Bang Sintong dan juga Abang Fendi. Oke Kak, kayaknya hari ini ada hari spesial deh ya Kak ya. Oh iya, mumpung inget nih, Kakak sama Kak Devi mau kasih tahu kalau nanti sore untuk adik-adik yang sudah mendaftarkan ke grup masing-masing sektor mengenai kalian yang sudah naik ke kelas 7, biasanya ngapain ya Kak ya kalau naik ke kelas 7? Ada apa ya Kak Devi? Wah, kayaknya adik-adik sekolah minggu akan beranjak ke remaja Kak. Iya betul banget, jadi sesuai yang sudah ada aturan biasanya ya, kalau misalnya adik-adik sudah SMP akan naik ke kategorial remaja. Nah karena biasanya pelepasan itu diadakan setelah ibadah sekolah minggu, kali ini karena masih kondisinya pandemi kita akan adakan secara virtual. Nah virtual itu diadakan bagaimana? Nanti akan dilaksanakan melalui Google Meet. Hari apa itu Kak? Pada hari ini. Iya hari ini juga jam 4 sore. Nah sudah ya, nanti silahkan kalian periksa grup masing-masing sektor, akan dibagikan link untuk kita nanti akan virtual graduation. Oke, kakak mengundang adik-adik sekolah minggu untuk persiapkan diri dan hati pikiran kita. Kita akan saat teduh sejenak, mari kita saat teduh. Amin. Oke, untuk lebih semangat lagi, kakak mengundang adik-adik sekolah minggu bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi.
Adik-adik, kakak undang kita semua untuk persiapkan hati dan pikiran, kita sama-sama berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan dan juga untuk berkat-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Terlebih dalam 1 minggu ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk kembali boleh Tuhan mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Ya Bapa, biarlah kiranya Engkau yang berkenan memberkati adik-adik, biarlah kiranya berikan telinga dan juga hati yang mau dengar-dengar akan firman-Mu, sehingga mereka juga boleh bersemangat dan bersuka cita Tuhan untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dari dulu sekarang hingga sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap semangat? Oke, good. Kakak mau undang adik-adik menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu, bertemu kembali bersama Kak Rebecca. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan melihat cuplikan ayat hafalan minggu yang lalu ya. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Halo, nama saya Metis Simanjunta Sekolah Minggu dan teman-teman sekolah minggu. Hai, nama saya Rotama Flodora Glory Boris Mamora, kelas 5 Hall 3. Hai, nama saya Melani Boris Mamora, kelas 3 Horong 2. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ayat hafalan saya minggu ini dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Isinya adalah Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, kesabaran, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Tetapi buah roh Ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kelemah lembutan,
penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Amin, terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Oke, untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab Yohanes 14 ayat 6. Oke, adik-adik jangan lupa untuk membuka Alkitabnya. Kakak ulangi ya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Oke, adik-adik, jangan lupa juga untuk di-share di media sosial Instagram SMHKBP dan Facebook Gereja HKBP Lontar. Nah, adik-adik, kakak ingatin kembali ya, untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab Yohanes 14 ayat 6. Oh iya, untuk pengumpulannya kapan ya kak? Nah, untuk pengumpulannya terakhir hari Rabu. Nah, oke, kakak tunggu ya untuk ayat hafalannya adik-adik sekolah minggu. Dan berjumpa kembali untuk minggu depan. See you, Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu tadi ayat hafalan yang telah diberikan dari Kak Rebeka. Adik-adik, persiapkan ayat hafalannya sebaik mungkin dan juga jangan lupa untuk share di Instagram SMHKBP Lontar. Oke, kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1, Yesus menginginkan daku. Dimanapun ku berada.
Shalom anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih dan karunia bagimu dari Tuhan Allah Bapa di dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku sekalian, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Kita persiapkan terlebih dahulu Alkitab kita. Kalau sudah disiapkan, kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Sudah? Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Amang akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Sekali lagi yang membacakan anak-anakku. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikian firman Tuhan. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pernahkah kita atau pernahkah anak-anak sekolah minggu berada atau dalam namanya gelap? Siapa yang pernah berada dalam suasana yang gelap, misalnya tidak ada cahaya? Misalnya begini, ketika kita asik nonton TV di rumah, sama papa, sama mama, sama abang, sama kakak, atau sama adik-adik kita, tapi ini terjadinya pada waktu malam hari, tiba-tiba mati lampu. Tup. Wah, apa yang adik-adik sekolah minggu atau anak-anak sekolah minggu lakukan? Biasanya kan terus, aduh ma, mati lampu. Pasti kita akan ketakutan. Pasti kita akan mengatakan sama bapak kita atau mama kita atau abang dan kakak kita, "Mama, hidupin lampu dong, hidupin lilin dong, hidupin lampu dong." Atau ada yang kita bilang supaya jangan berada dalam kegelapan. Nah, Amang mau sampaikan kepada kita, kalau tadi Amang katakan kalau tiba-tiba mati lampu yang tadinya terang rumah kita pada waktu malam hari, tiba-tiba pada waktu mati lampu kita akan cemas, kita akan takut, kita akan gemetar. Lalu itu menggambarkan bahwa kita tidak ada yang suka kepada yang namanya gelap. Tidak ada itu. Tapi kita semua pasti suka, pasti mau berada dalam suasana yang terang. Suasana yang katakanlah dulu tidak ada kegelapan. Nah, anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Yesus berkata pada firman Tuhan hari ini, "Akulah terang dunia." Loh, kok bisa Yesus mengatakan akulah terang dunia? Apakah Yesus itu adalah atau Yesus itu mempunyai lampu, mempunyai cahaya? Oh, Amang mau sampaikan kepada kita, kalau Yesus mengatakan akulah terang dunia, itu tidak sama seperti yang Amang katakan tadi. Kalau misalnya ada lilin, kalau misalnya ada lampu, kalau Amang gambarkan tadi lilin segini besar, lilin ini kan ada cahayanya, tapi lilin ini segini tinggi misalnya dia, tapi lama kelamaan kalau dia terus menerus dihidupkan, pasti dia akan habis, lalu sinar daripada lilin itu akan hilang atau padam atau mati. Lampu yang di rumah kita juga misalnya, kalau kita beli lampu pada hari ini, dia tidak akan selama-lamanya bertahan hidup kalau dihidupkan terus menerus. Pasti suatu saat lampu itu akan mati karena ada masanya atau ada waktunya. Semua akan berlalu. Tapi kalau Tuhan Yesus berkata akulah terang dunia, Yesus tidak seperti lampu, Yesus tidak seperti lilin yang mempunyai batas waktu, yang mempunyai ada limit atau waktunya. Tapi Yesus itu memancarkan terang.
Dialah yang membawa sinar, dialah yang membawa cahaya, dialah yang membawa pengharapan kepada seluruh dunia ini, di mana kita juga berada di dalam dosa dan katakanlah dulu kegelapan. Yesus membawa cahaya atau dia membawa kehidupan kepada kita, termasuk juga kepada Amang, termasuk juga kepada anak-anak sekolah minggu. Itu sebabnya akulah terang dunia. Itu kata Tuhan Yesus. Kalau begitu anak-anakku sekolah minggu, kalau Tuhan Yesus berkata akulah terang dunia, lalu dia mengatakan kepada kita dari firman Tuhan pada hari ini, barang siapa mengikut aku. Wah, berarti kan kita diajak toh, barang siapa mengikut aku. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau mengikut Yesus? Apakah kita mau mengikut dia? Ini kan ajakan Tuhan Yesus. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Aduh, luar biasa. Kenapa dikatakan Yesus? Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Karena apa? Karena Yesus sendiri adalah terang. Yesus yang Amang percayai, yang anak-anak sekolah minggu percayai, adalah yang membawa kita kepada kehidupan kekal. Dia tidak akan membawa kita kepada yang namanya tidak baik, tapi dia membawa kita kepada yang namanya sukacita. Dia tidak akan pernah membuat kita, katakanlah dulu, mengalami kesengsaraan, tapi dia membawa kita kepada yang namanya sukacita yang berlimpah-limpah dalam hidup ini. Dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Artinya apa gini? Anak-anakku sekolah minggu KB Lontar, siapapun kita, kalau kita mengikut Yesus, kita akan dilindungi, kita akan dijagai, kita akan disertai oleh kasih dan karunia-Nya. Apa itu kegelapan? Wah, kegelapan dunia ini banyak anak-anakku sekolah minggu. Ada yang namanya suka berbohong, ada yang namanya suka mencuri, ada yang namanya banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Itu kegelapan. Tapi kalau Tuhan Yesus katakan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Apa artinya terang hidup itu? Apakah kita harus menjadi bersinar seperti Yesus yang katakan tadi, akulah terang dunia? Yang mau Yesus maksudkan adalah, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Orang yang ikut Yesus, wajahnya pasti akan bersuka cita. Anak-anak sekolah minggu yang ikut Yesus, ada sukacita, ada kegembiraan dalam hidupnya. Kegembiraan apa itu? Cobalah dulu anak-anakku yang dikasih Tuhan, Amang tanya. Setelah kita beberapa bulan ini tidak bisa beribadah di gereja, kita masih beribadah di rumah, sukacita masih ada? Masih adakah kegembiraan dalam hati kita? Masih adakah kegembiraan di wajah anak-anak sekolah minggu? Ya, harus ada. Dimanapun kita boleh tetap bersukacita. Bukan karena kita beribadah di rumah, sukacita kita tidak ada, kegembiraan kita tidak ada. Justru kita tetap ceria, kita tetap bersukacita untuk memuji Tuhan dalam hidup kita ini. Lalu dikatakan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Anak-anak yang ikut Tuhan harus memancarkan terang, harus memancarkan sinar. Bukan berarti seperti cahaya matahari itu, bukan. Coba dulu, Kidung Jemaat 424 dikatakan begini. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya, bersinar baginya. Artinya, kalau dalam permainan sehari-hari anak-anak sekolah minggu, dilihat orang, oh ini anak Kristen, orang Kristen. Ini anak sekolah minggu HKB Belontar, wah dia ini baik. Dia ini kalau berteman dengan dia ada sukacita. Berarti kalau terang Yesus itu ada kepada anak-anak sekolah minggu, lalu kita memancarkan terang itu kepada orang lain dari sikap kita, dari perbuatan kita, dan bahkan dari tingkah laku kita, itu yang dikatakan bersinar bagi orang lain. Oleh karena itulah anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan pada hari ini, dia mau mengajak kita, ikutlah dia. Ikutlah Tuhan Yesus. Sebab orang yang ikut Tuhan Yesus pasti sukacita ada berlimpah-limpah di dalam
kehidupannya. Orang yang ikut Yesus selalu akan memancarkan sinar terang kepada orang lain. Itulah ciri khas, itulah tanda bahwa kita sudah menjadi anak-anak yang mengikut Yesus di dalam kehidupannya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami, terutama kepada anak-anak-Mu sekolah minggu yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah terang yang sesungguhnya, cahaya yang sesungguhnya. Dan ketika terang yang sesungguhnya itu telah ada dalam kehidupan kami, Engkau berikan kepada anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Lontar. Kami mau memancarkan sinar itu, kami mau memancarkan cahaya itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam perkataan kami, dalam sikap kami, dalam perbuatan kami, semuanya menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sertai, berkati, dan lindungi kami Tuhan. Agar anak-anak-Mu ini senantiasa Engkau kuatkan, Engkau lindungi mereka. Sehingga anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak yang selalu memuliakan dan mengikut Engkau pada masa kecil mereka hingga pada masa tuanya. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Oke adik-adik, itu tadi cerita yang sudah dibawakan oleh Amang Pendeta. Kakak harap kalian boleh benar-benar mendengarkan dan juga merenungkan dalam hati ya. Nah, untuk menutup ibadah kebaktian pada pagi hari ini, kakak mau undang adik-adik bernyanyi, tapi sebelumnya bangkit berdiri dulu dong, biar tambah semangat. Sudah bangkit berdiri? Oke, good. Kakak mau undang kita semua sama-sama menyanyikan lagu Yesus Terang Dunia. Ada yang masih ingat lagu ini? Ya, ini memang lagu lama, tapi kakak mau undang adik-adik untuk bernyanyi bersama-sama biar kita sama-sama refresh lagunya. Sudah siap? Oke. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. 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 Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar, selamat hari Minggu. Tetap bersemangat, tetap bersukacita walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Gimana kabarnya nih? Kakak harap semuanya baik-baik saja. Ketemu lagi sama Kak Yesi Simbolon di sini dan Bang Jojo Tapea di sini. Nah, kali ini Kakak sama Abang mau menyampaikan mengenai aktivitas minggu ini. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu yuk untuk kita semuanya adik-adik sekolah minggu yang sudah mengumpulkan aktivitas dari minggu lalu. Check it out. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan 1, 2 ke Kanaan, 3, 4, ku berjalan 1, 2 ke Kanaan, 3, 4, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Nah, sudah kita lihat adik-adik aktivitas kita minggu lalu. Nah, untuk aktivitas kita minggu ini ada beberapa bahan yang sudah abang dan kakak siapkan. Di antaranya ada kertas buffalo, ada double tip, ada lem, ada penggaris, ada alat tulis seperti spidol, pensil, ada gunting, dan ada bahan dasar dari paper craft dan kemudian ada krayon. Nah, untuk tema kita pada minggu ini tentang Yesus adalah Terang dunia. ya. Nah, di sini abang dan kakak sudah membuat 2 contoh kreativitas yang sudah abang dan kakak buat. Seperti apa Kak Yesi? Kalau Kak Yesi bikin seperti ini Bang. Wah. Lucu kan? Kalau Bang Jojo gimana? Kalau Bang Jojo seperti ini. Nah, sudah dilihat kan? Nah, untuk itu kenapa kok ada dasarnya lilin? Itu adik-adik pasti tahu nggak? Ya, benar banget. Lilin itu adalah merupakan untuk menerangi area sekitar atau di ruangan kita dalam kondisi gelap. Benar nggak Kak Yesi? Betul sekali Bang. Ya, nah, jadi tema kita yaitu Yesus adalah terang dunia. Jadi dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kita harus tetap seperti Tuhan Yesus, yaitu Yesus adalah terang dunia. Walaupun kita dalam situasi apapun, kita harus menjadi terang dunia seperti yang kita buat aktivitas minggu ini. Ya kan Kak Yesi? Betul sekali Bang. Jadi gini Bang, kalau yang tadi disebutkan sama Bang Jojo ada dasarnya ya, kertas dasarnya itu. Kalau Kak Yesi, untuk pembuatan yang seperti Kak Yesi buat ini, kita perlu 3 potongan dari satu
seperti ini, permisi Buffalo. Bang. Nah, dari satu buffalo ini itu harus dibagi 3. 1, 2, 3. Nanti kalian di dasarnya itu di tengah-tengah itu kalian harus tempelin isolasi, bisa isolasi atau double tape, terserah, bebas ya adik-adik. Lalu nanti kalian tinggal lipat saja. Nah, lipatannya itu nanti akan seperti ini. Terus pasti akan ada sisanya, itu kalian tinggal tempel saja sama dasarnya. Nah, kalau untuk dasar yang di bawahnya ini, kalian bisa bikin sekreatif mungkin. Bisa bikin bentuk persegi atau lingkaran atau bisa bikin bintang, terserah adik-adik semuanya. Lalu di sini kakak gambar lilinnya, cahaya lilinnya seperti apa. Nah, kakak perlu satu dasar warna putih karena akan kakak Yesi gradasi. Nah, sesimpel ini, lalu kalian buat ada satu kalimat, Yesus adalah terang dunia. Ditulis aja di sini Yesus adalah, di bawahnya terang dunia, atau terserah kalian. Kalian mau pakai bahasa Batak, kalian mau pakai bahasa Inggris, bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, bebas, terserah kalian. Sesuka kalian, sekreatif mungkin. Ini kalau aktivitas dari Kak Yesi. Kalau dari Bang Jojo? Kalau dari Bang Jojo sama dengan tadi 3 dasarnya, itu ada 3 paper craft yang sudah dibagi dalam 3 potong, kemudian digabung atau disolasi. Kemudian hampir sama dengan Kak Yesi, yang dari dasarnya Kak Yesi berupa kotak, sedangkan Bang Jojo dasarnya adalah bulat atau lingkaran. Kemudian adik-adik buat kotak-kotak seperti penggabungan dari 3 gabungan paper craft itu, kemudian di atasnya ada cahaya atau api, terserah adik-adik mau bentuk seperti apa, seperti Kak Yesi juga boleh, seperti Bang Jojo juga boleh. Kemudian kenapa dibentuk seperti model lingkaran atau seperti kayak kerucut? Itu karena apa? Karena ini menandakan suatu ruangan yang gelap ada satu cahaya. Nah, jadi kita harus seperti Yesus adalah terang dunia. Terus kemudian tadi versinya Kak Yesi bahasa Indonesia ya. Kalau Bang Jojo ada versi bahasanya bahasa Inggris, yaitu Yesus is the light of the world. Nah, terserah adik mau tulis di mana, seperti kayak gini, nggak apa-apa, atau di atasnya juga nggak apa-apa. Terserah adik, semenarik mungkin, sebagus mungkin, sekreatif mungkin. Ini adalah contoh dari abang dan kakak guru sekolah minggu. Nah, kakak mau jelaskan di sini ada 2 pilihan, mau pilih yang kiri atau pilih yang kanan. Yes. Itu pilihan ada dari adik-adik sekolah minggu. Itu saja untuk aktivitas yang mau kita buat pada minggu ini. Kakak sampaikan juga untuk batas maksimal pengumpulan aktivitasnya itu sampai dengan hari Rabu. Kalian juga bisa share untuk tugas aktivitas ini ke 2 sosial media yang kita punya ya. Yang pertama di Instagram kita di SMHKBP Lontar Surabaya, dan di Facebook kita di Gereja HKBP Lontar. Nah, 2 sosial media itu ya. Atau kalau misalkan kalian agak susah untuk share melalui sosial media, kalian juga bisa kirim ke WhatsApp grup ataupun ke WhatsApp pribadi ke guru sekolah minggu. Seperti itu yang kakak Yesi dan abang Jojo sampaikan. Baik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bye.